Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara perkuliahan kita mulai, mari membaca doa suratul Fatihah terlebih dahulu. Aladhiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, langsung saja kita mulai tentang tema kita hari ini, yakni latar belakang lahirnya Pancasila. Nah, kemerdekaan Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Jadi, awal mula Amerika itu ikut menjadi peserta Perang Dunia II itu ketika Jepang menyerang Pearl Harbor. Nah, itu pangkalan angkatan lautnya Amerika di Pearl Harbor itu dibombardir habis-habisan oleh Jepang. Setelah itu berseterulah antara Jepang dan Amerika dengan sekutunya. Nah, setelah peristiwa pengeboman Jepang di Pearl Harbor itu, Jepang ternyata malah banyak mengalami kekalahan gitu toh. Nah, karena adanya tanda-tanda kekalahan ini dan selayaknya negara yang akan kalah dalam perang, dia ini akan menjanjikan Indonesia sebuah kemerdekaan. Nah, dan pada tanggal 29 April 1945 ini, Kekaisaran Jepang ini memberikan atau membuat badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini badan yang beranggotakan 59 orang. Isinya itu tokoh-tokoh pergerakan termasuk Bung Karno dan Hatta. Nah, tugasnya itu adalah merancang pembentukan negara Indonesia. Nah, pada sidang pertama BPUPKI, Dr. Rajiman Widioningrat itu mengajukan suatu rumusan masalah yang sangat fundamental, yakni kalau kita merdeka itu, kita ini tuh akan menjadi negara yang berlandaskan apa itu. Nah, pada saat itu di Indonesia itu ada banyak golongan itu. Kan ada kayak golongan santri, ada golongan abangan, ada yang islamis banget, ada yang nasionalis banget, ada yang komunis banget itu. Nah, mereka ini bergelut untuk apa ya? Memberikan aspirasinya agar landasan negara itu sesuai dengan golongan mereka sendiri-sendiri itu. Itu ada kayak perdebatan sengit lah. Nah, berikut ini adalah usulan Muhammad Yamin tentang landasan bernegara kita, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, dalam usulannya itu, Muhammad Yamin juga menyampaikan usulan tertulisnya. Dia itu apa ya, memberikan usulan tertulis, kira-kira pembukaan Undang-Undang Dasar tuh bakal seperti ini loh. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau menurut saya sendiri ini, kontennya Pancasila itu lebih banyak mengandung gagasan atau idenya Muhammad Yamin daripada tokoh-tokoh yang lain. Itu kalau menurut saya itu.
Nanti bisa didiskusikan gitu. Nah, ini berikut usulannya Dr. Supomo. Pertama, persatuan. Dua, kekeluargaan. Tiga, keseimbangan lahir dan batin. Empat, musyawarah. Dan lima, keadilan rakyat. Nah, dan kalau saya pikir meskipun dari apa ya, dari sumbangsih para founding father negara kita ini berbeda-beda secara harfiah, secara kata, tapi kalau didalami lebih lanjut itu maksudnya sama itu. Tujuan dan cita-citanya nggak beda jauh. Cobalah cek sendiri, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin. Lahir batin maksudnya kan jasmani, rohani, terus apa, yang material dan yang spiritual itu kan keseimbangan antara antara kemanusiaan dan ketuhanan kan gitu. Mirip-mirip itu. Karena mereka menggalinya itu ya menggali dasar-dasar negara kita ya asli dari kita sendiri, tidak bersumber dari negara-negara lain gitu. Ini usulannya Bung Karno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nah, yang kemudian hari dari pidatonya Bung Karno inilah di, dikukuhkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, ini sifatnya agak politis juga ya. Nanti bisa didiskusikan kenapa kok 1 Juni 1945 itu sifatnya politis gitu. Kalau menurut saya sendiri itu karena karena ini usulannya Soekarno gitu. Jadi ketika Soekarno menjabat sebagai presiden, dia itu dalam tanda kutip memberikan image yang besar kepada masyarakat bahwa Pancasila ini hasil rumusan saya gitu. Karena itu atas dasar pidato saya pada tanggal 1 Juni 1945. Itu unsur politisnya. Nanti bisa didiskusikan gitu. Nah, isinya adalah nasionalisme atau kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, terus Bung Karno ini punya punya apa ya, usulan seandainya gagasan Pancasila ini tidak diterima oleh tokoh-tokoh yang sedang ikut rapat di BPUPKI, dia punya usulan, wah kalau nggak mau Pancasila ya Trisila saja. Seandainya tidak mau Trisila, ya udah intisari dari semua poin-poinnya itu adalah asas gotong royong itu. Ringan ya apa? Berat dijunjung bersama, ringan ya dinikmati bersama kan gitu. Itu asas gotong royong. Nah, dan memang benar istilah Pancasila itu atas dasar sumbangsihnya Bung Karno. Bung Karno itu berjasa dalam memberi nama ideologi dasar negara kita itu Pancasila, memberi namanya. Namun kontennya itu dari Mohyamin itu porsinya sangat besar untuk yang menentukan konten-konten lima sila itu tadi. Nah, pasca pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, para tokoh ini sepakat ya sudah nama dasar negara kita itu Pancasila. Mereka sepakat. Nah, namun dari segi kontennya filsafat dari lima sila itu banyak yang berdebat akan seperti apa landasan negara Indonesia itu. Apakah akan berlandaskan syariat Islam ataukah berlandaskan
nasionalisme sekuler kan gitu. Seperti di Turki gitu kan. Nah, ini perbedaan pendapat ini ditampung oleh para tokoh ini, panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Kyai Haji Wahid Hasyim, Muhyamin Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Moghata. Nah, mereka ini menampung berbagai macam aspirasi dari berbagai kalangan, berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Kira-kira negara ini mau diarahkan kemana gitu. Nah, namun setelah sidang pertama BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni ini berhenti sementara, tidak ada kesepakatan kira-kira bakal dibuat seperti apa negara kita ini. Nah, setelah tidak adanya kesepakatan antara para tokoh tentang isi kontennya Pancasila, maka dilakukan sidang BPUPKI kedua, yakni pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Yakni mereka ini membentuk panitia kecil berjumlahkan 9 orang yang mewakili beberapa golongan ideologis di Indonesia gitu. Di antaranya yaitu Soekarno sendiri, Mohatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Nah, untuk sementara golongan Islamis itu menang dalam merumuskan negara Indonesia. Kita bisa lihat isinya. Yakni pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kesembilan tokoh ini sepakat itu dimenangkan oleh kelompok Islamis. Jadi naskah awal pembukaan hukum dasar atau yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, nantinya itu akan dilakukan revisi ketika sidang PPKI gitu kan. Nah, untuk sementara golongan putih atau golongan Islamis itu menang dalam kontestasi pembentukan landasan negara gitu. Yakni dengan sila pertamanya yang dimonopoli oleh golongan Islamis, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, bersamaan dengan bubarnya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, pada saat itu juga PPKI dibentuk. Nah, perbedaannya yaitu kalau BPUPKI itu anggotanya ditunjuk berdasarkan golongan ideologis mereka. Kalau golongan ideologisnya pada masa itu ya ada golongan Islamis, ada golongan nasionalis, ada golongan komunis gitu. Nasakom itu 3 besar golongan ideologis yang ada di Indonesia. Namun ketika BPPU PKI bubar dan dibentuk PPKI, keanggotaannya itu dibentuk berdasarkan golongan kedaerahan. Berarti berdasarkan wilayah gitu. Ada yang mewakili daerah Aceh, ada yang mewakili daerah Sumsel, ada yang mewakili daerah Jawa, ada yang mewakili daerah Kalimantan, Sulawesi.
Itu kan sampai daerah Maluku, peranakan Tionghoa gitu. Nah, dari sini adalah penentu dari pembentukan Pancasila itu sendiri itu. Ketika Piagam Jakarta itu akan disahkan menjadi dasar negara, orang-orang yang berada di wilayah timur ini tidak sepakat dengan Piagam Jakarta. Yang menjadi keberatan bagi orang-orang timur karena mayoritas mereka beragama non-muslim, yaitu bunyi sila pertama yang menyatakan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu bagi mereka itu sangat berat karena saya ini orang orang Nasrani, saya ini bukan orang Islam kok harus menjalankan syariat Islam. Itu kan pemaksaan banget itu. Akhirnya mereka curhat ke Bung Hatta gitu. Setelah curhat ke Bung Hatta, dia meminta sejumlah revisi atas sila pertama sehingga 7 kata dalam sila pertama itu dihapuskan. Apa yang dihapuskan? Yakni kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya gitu. Nah, biar lebih fair, lebih adil, ya udah kita sepakati saja seperti usulannya Mohyamin bahwa sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi 7 kata pertama dalam 7 kata dalam sila pertama itu dihapuskan oleh Bung Hatta itu dan akhirnya disepakati ketika pasca proklamasi tanggal 18 Agustus itu diumumkan gitu bahwa landasan negara kita itu bukan negara yang berketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, namun berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga masyarakat yang berasal dari Indonesia Timur ini tidak melepaskan diri dari NKRI. Sama-sama legowo itulah istilahnya. Akhirnya kita ini bisa bersatu dari Sabang sampai Merauke kan gitu. Karena sama-sama ngalah, tidak saling mengklaim kebenarannya sendiri, tidak saling egois untuk mendirikan negara ini gitu. Nanti kita bisa diskusi di pertemuan kelas ya. Nah, saya cukupkan sampai sampai sekarang aja, sampai ini aja gitu. Nah, nanti kita diskusi di Zoom apa atau di WhatsApp group gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.